Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas mengenai orang tua Asta. Tapi perlu diingat bahwa apa yang akan kami sampaikan di video ini hanya berdasar dari opini pribadi kami. Jadi bila kalian termasuk fans yang tidak menyukai opini, pendapat ataupun teori, silahkan di skip aja ya video ini. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian perlu teman-teman ketahui dulu bahwa dalam opini kali ini kami menganggap bahwa sosok misterius yang dilihat oleh Asta saat coach tertusuk adalah Ibu Asta. Mengingat desain gambar yang digunakan di sini terkesan seperti seorang wanita. Ditambah lagi warna rambut yang digunakan di sini mirip seperti warna rambut Asta. Ya, walaupun sebenarnya kita juga belum tahu apa warna asli dari rambut orang tersebut. Karena di versi manga memang hanya ada warna hitam dan putih. Kemudian bila memang benar sosok misterius tersebut adalah Ibu Asta, maka ada kemungkinan kalau Ibu Asta memiliki nasib yang sama dengan Ibu Noel dan juga Ibu Yuno, yaitu sama-sama meninggal karena ulah dari Dactyriad. Ya, untuk dua orang sih udah jelas lah ya kalau mereka meninggal karena ulah Dactyriad. Sebab pernah dijelaskan bahwa Ibu Noel meninggal karena kutukan Megicula. Dan Megicula sendiri adalah nama iblis yang dimiliki salah satu anggota Dactyriad bernama Vanica. Sedangkan Ibu Yuno meninggal saat penyerangan Dactyriad. Lalu mengapa kami mengatakan kalau Ibu Asta meninggal karena ulah Dactyriad? Ya tentu saja karena Asta dan Yuno ditemukan di depan gereja di pagi yang sama. Dan sadarkah kalian bahwa kudeta atau penyerangan Dactyriad terhadap kerajaan Spade terjadi di waktu yang sama dengan waktu diantarnya Asta dan Yuno ke desa Hage oleh orang yang berbeda. Ditambah lagi sampai saat ini sang autor sama sekali belum menjelaskan adanya kejadian besar lain di waktu yang sama selain penyerangan Dactyriad. Dan berdasar dari apa yang kami sampaikan tadi, serta berdasar dari cara pembawaan cerita yang digunakan oleh Yuki Tabata sampai saat ini, tanpa sengaja kami menemukan dua hal menarik. Hal menarik pertama, kami rasa bahwa Yuki Tabata sendiri sebenarnya sudah menyiapkan arts ini sejak awal seri Black Clover. Karena dia sengaja membuat ibu mereka bertiga meninggal karena ulah Dactyriad. Dan bisa kalian bayangkan sendiri apa yang akan terjadi bila Ibu Yuno dan Ibu Noel masih hidup. Yang pasti ceritanya akan sangat berbeda kan? Seperti misalnya Yuno dan Noel yang tidak bertemu dengan Asta. Terlebih lagi cukup masuk akal bila ada yang beropini bahwa tujuan Yuki Tabata membuat ibu mereka bertiga mati karena Dactyriad agar mereka bertiga memiliki alasan kuat untuk mengalahkan Dactyriad. Tapi ada kemungkinan juga kalau Yuki Tabata akan menggunakan pola cerita memberi rasa dendam kepada tokoh utama dan tokoh utama akan memberikan maaf. Seperti apa yang terjadi di arts reinkarnasi Elf atau tepatnya kepada Patri. Nah, kalau kata Naruto, pola cerita seperti ini bertujuan untuk memutus rantai kebencian. Maaf ya, bukan untuk membandingkan tapi agar lebih mudah dipahami aja. Hal menarik kedua, Yuki Tabata memiliki kebiasaan untuk menyamakan atau menghubungkan Asta dengan Yuno. Ya kalian tahu sendirilah dari awal cerita hingga pertarungannya dengan iblis Kotodama, terlihat ada banyak sekali adegan yang terkesan sedang menyamakan atau menghubungkan mereka berdua, mulai dari sifat hingga kekuatan yang mereka miliki. Bahkan setelah time skip saja, Yuki Tabata masih melakukan hal ini. Terbukti di beberapa chapter terbaru, dia memperlihatkan tentang Asta dan Yuno yang melihat ingatan dari masa lalu mereka. Ya, walaupun mereka berdua memiliki cara yang berbeda untuk melihat ingatan dari masa lalu, di mana Yuno sendiri bisa melihat ingatan dari masa lalu berkat bantuan dari Ralph. Dan yang jadi pertanyaan, bagaimanakah Asta bisa melihat ingatannya di waktu bayi? Padahal mengingat apa yang terjadi di waktu bayi merupakan sesuatu yang terbilang mustahil bagi orang normal. Nah, untuk hal ini menurut kami ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ingatan tersebut bukanlah milik Asta. Lalu ingatan siapakah yang dilihat oleh Asta? Ya milik iblis mungkin. Dan dia bisa melihat ingatan iblis tersebut karena dia menggunakan kekuatan iblis dalam jumlah yang besar. Terlebih lagi, menurut penjelasan salah satu penjaga benteng Candelo di chapter 229, energi kehidupan seseorang membawa kekuatan sihir. Dan dalam kasus pengguna anti sihir, sepertinya kekuatan anti sihirlah yang dibawa oleh energi kehidupan orang tersebut.
Dimana menurut kami energi kehidupan ini membawa ingatan dari seseorang. Kemungkinan kedua, ingatan tersebut adalah ingatan Asta. Lalu bagaimanakah cara dia melihat ingatan di waktu bayi? Ya, menurut kami Asta dapat melihat ingatannya di waktu bayi karena dia mendapatkan sebuah pemicu yang membuatnya merasakan sesuatu yang pernah dia rasakan waktu masih bayi, yaitu rasa kemarahan dan dendam karena kehilangan seseorang. Kemudian setelah perasaan tersebut terpicu oleh Couch yang tertusuk, kekuatan iblis yang dia miliki membesar dan mengalir keluar ke tubuhnya. Dan imbasnya, selain merubah bentuk tubuh Asta, kekuatan iblis ini pun secara tidak langsung sudah membuat Asta melihat ingatan yang seharusnya dia lupakan. Karena pada saat itu, pikiran Asta memang sedang terfokus dengan apa yang dilakukan oleh Dante kepada Couch. Ditambah lagi, lokasi luka Couch terlihat hampir sama dengan lokasi luka yang dimiliki oleh Ibu Asta. Nah, menurut kalian kemungkinan nomor berapakah yang paling masuk akal? Kalau menurutku sih kemungkinan nomor 2, karena Yuki Tabata memiliki kebiasaan untuk menghubungkan atau menyamakan Asta dan juga Yuno. Dan Ibu Yuno kan emang udah diliatin. Kemudian sebelum kita masuk ke pembahasan alasan Ibu Asta harus dibunuh oleh Dactriad, perlu teman-teman ketahui dulu tentang alasan Ibu Yuno dan Ibu Noel dibunuh. Dimana menurut kami, alasan Ibu Yuno dibunuh oleh Dactriad karena Ibu Yuno sendiri merupakan anggota dari keluarga Green Belliar. Dan keluarga Green Belliar sendiri merupakan sebuah keluarga yang secara resmi mewarisi kekuasaan di kerajaan Spade. Sedangkan tujuan Dactriad memberikan kutukan kepada Ibu Noel karena ada kemungkinan bahwa Ibu Noel sudah terlibat dalam suatu perlawanan melawan Dactriad. Dan sepertinya Ibu Noel ini sudah mengetahui salah satu rahasia dari Dactriad. Mengingat kutukan yang diberikan oleh Dactriad sudah membuat siapapun yang berada di kerajaan Clover akan mendapatkan kutukan yang sama seperti Ibu Noel ketika mereka membicarakan hal tersebut. Seperti apa yang dijelaskan oleh Dorothy Answorth kepada Noel di dalam dunia mimpi miliknya. Kalau nggak salah sih ini terjadi di chapter 222. Nah, berdasar dari alasan Dactriad membunuh Ibu Yuno dan Ibu Noel, maka menurut kami ada dua kemungkinan mengapa Ibu Asta dibunuh oleh Dactriad. Kemungkinan pertama karena Ibu Asta merupakan seseorang yang sudah terlibat atau bahkan memiliki sesuatu yang diinginkan oleh Dactriad. Ditambah lagi ada sebuah fakta yang menjelaskan bahwa Dactriad tidak suka membunuh rakyat jelata begitu saja, karena Dactriad membutuhkan mereka sebagai sumber kekuatan sihir, seperti yang dijelaskan di chapter 229. Kemungkinan kedua, alasan dia dibunuh karena Ibu Asta ini merupakan rakyat jelata yang melawan Dactriad, dan dia dibunuh oleh Dactriad untuk dijadikan contoh kepada seluruh rakyat jelata agar seluruh rakyat jelata patuh kepada Dactriad. Mengingat sempat dijelaskan bahwa rakyat jelata yang ada di Benteng Candelo memiliki trauma yang sangat mendalam hingga mereka tidak berani melawan Dactriad seperti yang dijelaskan di chapter 230. Dan menurut kalian kemungkinan nomor berapakah yang paling masuk akal? Kalau menurut kami sendiri sih lebih condong pada kemungkinan pertama. Tapi perlu diingat karena kami lebih memilih kemungkinan pertama, jadi kami belum bisa memastikan dari mana asal Ibu Asta. Lalu bila memang benar kemungkinan pertama yang terjadi, sebenarnya apa yang sudah membuat Ibu Asta terlibat dengan Dactriad? Ya memang belum ada petunjuk sih. Tapi menurut kami, Ibu Asta bisa terlibat dengan Dactriad karena dia sudah ikut andil dalam sebuah penelitian. Entah itu karena terpaksa atau karena keinginannya sendiri. Terlebih lagi, masih ada kemungkinan kalau dia bisa terlibat dalam penelitian tersebut karena dia memiliki sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Lalu sebenarnya penelitian seperti apakah yang dia lakukan bersama Dactriad? Ya, menurut kami ada dua kemungkinan lagi sih. Kemungkinan pertama, penelitian tentang alat sihir. Mengingat saat ini kerajaan Spade sudah memiliki sebuah benteng berjalan dengan teknologi sihir yang dapat menyerap kekuatan sihir seseorang, di mana kekuatan sihir yang sudah diserap tersebut dijadikan sebagai bahan bakar agar benteng Candelo dapat bergerak, seperti yang dijelaskan saat Asta menyerang salah satu benteng Candelo. Dan sepertinya 17 tahun yang lalu sudah terjadi sesuatu hingga membuat Dactriad merasa harus membunuh Ibu Asta yang pada saat itu sudah melahirkan Asta. Kemungkinan kedua,
penelitian tentang kekuatan iblis, atau bahkan sebuah penelitian untuk membangkitkan kekuatan dari peninggalan kuno yang dimiliki oleh kerajaan Spade, di mana hal ini didasarkan dari dua fakta. Fakta pertama, perkataan Dorothy di chapter 222 yang menjelaskan bahwa cara memunculkan iblis ke dunia manusia adalah dengan cara mengaktifkan sebuah sihir terlarang. Tapi dia juga menjelaskan bahwa sudah terjadi sesuatu hingga membuat bayangan itu dapat merayap di dunia manusia tanpa mengaktifkan sihir terlarang. Dan sepertinya penelitian Ibu Asta ini berhubungan dengan sesuatu yang dimaksud oleh Dorothy di chapter 222, di mana sesuatu ini dapat membangkitkan kekuatan dari peninggalan kuno tanpa sihir terlarang. Fakta kedua, perkataan Kaisar Sihir Julius di episode 121 yang sempat menyinggung bahwa kerajaan Spade memiliki sebuah peninggalan kuno yang sepertinya berhubungan dengan iblis. Dan bila ini memang benar, maka tidak menutup kemungkinan bahwa hasil penelitian Ibu Asta adalah sesuatu yang dapat mengekstrak sebuah kekuatan spesial dari kekuatan sihir yang dimiliki oleh para Arcane Stage untuk membangkitkan kekuatan dari peninggalan kuno. Dan bila ini memang benar, maka hal ini sekaligus menjawab alasan mengapa Dactriad membutuhkan penyihir tingkat Arcane. Tapi seiring berjalannya waktu dan setelah Ibu Asta menyadari tujuan dari penelitian yang dia lakukan bersama Dactriad, Ibu Asta kemudian melakukan sesuatu untuk menggagalkan rencana Dactriad hingga membuat dirinya kehilangan seluruh mana yang dia miliki dan berimbas pada perubahan yang terjadi pada tubuhnya serta keanehan di tubuh anaknya. Seperti misalnya Asta yang tidak memiliki mana dan memiliki warna rambut yang berbeda dari yang lain. Mengingat di episode 24 dan 25 serta chapter 229 hingga chapter 231, Yuki Tabata sempat menjelaskan bahwa kekuatan sihir seseorang dapat mempengaruhi warna rambut mereka, di mana di chapter dan di episode tersebut terlihat dengan jelas bahwa warna dari rambut seseorang akan berubah seperti warna rambut milik Asta setelah kekuatan sihir atau mana mereka diserap dengan paksa. Tapi bukan berarti semua pemilik rambut dengan warna yang sama seperti Asta mengalami hal serupa. Nah, kemudian terlepas dari apa yang kami sampaikan tadi, ada opini lain yang menyebutkan bahwa Ibu Asta merupakan seorang penyihir yang bertugas untuk menjaga sebuah peninggalan kuno di kerajaan Spade, dan dia dibunuh oleh Dactriad karena Ibu Asta menghalangi rencana Dactriad yang sedang berusaha untuk membangkitkan kekuatan dari peninggalan kuno di kerajaan Spade. Ingat penjelasan Dorothy dan juga Kaisar Sihir Julius yang seolah mengisyaratkan bahwa kerajaan Spade memiliki peninggalan kuno, dan saat ini sudah terjadi sesuatu hingga bayangan dari dunia lain dapat merayap ke dunia manusia. Dan tidak menutup kemungkinan peninggalan tersebut berhubungan dengan iblis maupun dunia iblis. Lalu bila ini memang benar, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Asta memiliki sesuatu yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh para penjaga peninggalan kuno. Dan akhirnya, karena semua yang kami sampaikan tadi hanyalah opini pribadi kami, jadi untuk bagian kesimpulan silahkan kalian simpulkan sendiri ya. Karena tujuan video ini hanya membantu teman-teman untuk membayangkan apa yang terjadi pada Ibu Asta, Noel, dan juga Yuno. Sekian dari kami, and see ya.